Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah live streaming GBI Tahta Daud. Mari saudaraku yang kukasihi, yang diberkati dan yang dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu, persiapkan segala sesuatunya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan dan segala kemurahannya yang selalu baru setiap pagi yang disediakan bagi kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mari persiapkan hatimu saudara-saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Kita akan menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Katakan amin. Amin. Seluruh hidupku
baik bagiku. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidup. Sekali lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Amin, amin. Mata air di padang gurun, Amin. tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Bersama-sama katakan, Ku berserah, ku berserah. amin, amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin, amin, amin. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik baik. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik Kami bagiku. tahu kau baik Bapa. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Karena itu kami berserah padamu. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu kami berserah, karena itu kami berserah padamu. Karena tak ada yang mustahil bagimu Bapa. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Karena itu kami berserah padamu Bapa. Kami berserah padamu. Kami berserah padamu. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Kau bukakan jalan di tengah lautan. Mata air di padang gurun. Karena bersamamu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima
Kami bersyukur Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami juga mengucap syukur. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Karena kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena itu kami berserah kepadamu. Kita nyanyikan lagu ini, ku berserah, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami tahu kau baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami tahu kau sangat baik Bapa. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik, karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih juga untuk kesetiaan-Mu Bapa yang ajaib bagi kami. Karena sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak dapat menyangkal diri-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena itu kami hanya berserah kepadamu. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berserah kepadamu karena kami tahu Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, urapi hamba, urapi kebenaran firman-Mu, urapi semua jemaat Tuhan yang menonton acara ini Bapa, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, dimanapun mereka ini saat ini berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah mengurapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu hari ini, yang kami dengar, yang kami nikmati, yang kami renungkan, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami menjadi garam dan terang dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam diri kami, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik, silakan. Istriku, putriku, silakan kembali ke tempatnya. Monggo, baik. Oke. Saya tatakan saya tadi mana ya? Baik.
Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Mohon maaf karena ruangan kita sempit, makanya geraknya juga terbatas. Dan saat ini juga AC lagi sedang bermasalah, jadi sangat-sangat panas. Tetapi percayalah, apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, ketika kita bersatu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, keajaibannya pasti menyertai kita. Pemeliharaan dan perlindungannya pasti menyertai kita. Katakan amin. Amin. Katakan amin. 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 Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan undangan yang telah disebarkan di media sosial, judul khotbah kita pada hari ini adalah pasrah. Pasrah namun tidak menyerah. Sekali lagi, judulnya adalah pasrah namun tidak menyerah. Katakan amin. Amin. Nah, baik jemaat Tuhan Yesus Kristus, perlu jemaat Tuhan ketahui bahwa pasrah tidak sama dengan menyerah. Sekali lagi saya katakan, pasrah tidak sama dengan menyerah. Mengapa? Karena pasrah itu lahir dari keyakinan dan pengharapan bahwa Allah sanggup menolongnya. Itulah pasrah, lahir dari keyakinan dan pengharapan bahwa Allah sanggup menolongnya. Sedangkan menyerah itu lahir dari keputusasaan. Lahir dari keputusasaan. Karena apa? Karena merasa tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Itu adalah menyerah. Dan amat sangat disayangkan, hari-hari ini buktinya ternyata sudah ada 5 kasus bunuh diri karena menyerah. Karena menyerah akibat dampak COVID-19 ini, akibat virus corona COVID-19 ini. Contohnya pengemudi taksi online ditemukan tewas di sebuah kebun kosong di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada hari Senin kemarin, tanggal 6 April 2020, tengah malam. Kejadiannya di malam itu dikatakan itu karena apa? Karena di tengah wabah corona. Nah, orang ini diduga nekat mengakhiri hidupnya karena tak sanggup membayar cicilan kendaraan. Ini berdasarkan keterangan dari istri korban. Yang kedua, seorang pria ditemukan tewas di kamar kos di kawasan Jakarta Barat pada hari Selasa 21 April 2020 pagi. Nah, ini dia diduga frustasi setelah menjadi korban PHK. Dia nekat mengakhiri hidupnya secara tragis. Yang ketiga, posisinya mentereng, yaitu Menteri Keuangan Jerman, Hesse Thomas Schaffer. Ini merupakan seorang menteri, dia berusia 54 tahun. Dia tidak kena virus COVID-19, tidak. Tapi dia ditemukan tergeletak di dekat rel kereta api pada hari Minggu 29 Maret 2020. Kenapa? Karena dia mengakhiri hidupnya itu karena dia dikatakan sangat takut dan bingung menangani dampak ekonomi akibat corona COVID-19 ini. Apalagi ada lagi seorang remaja, Emily Owen, berasal dari Inggris. Dia bekerja sebagai pelayan. Dia menyerah akibat dampak COVID-19 ini. Ia meninggal karena bunuh diri dan tertekan selama menjalani masa isolasi dan pembatasan aktivitas fisik demi mencegah penularan infeksi virus corona COVID-19. Nah, beberapa hari sebelumnya, wanita ini sudah memperingatkan keluarganya bahwa dia tidak tahan dengan dunia yang sempit, rencana-rencana yang gagal, dan terjebak di dalam rumah. Dan
Kalau kita flashback lagi beberapa waktu yang lalu, seorang WNA asal Korea Selatan memilih menggantung dirinya di sebuah kamar hotel di Solo pada akhir Februari 2020. Ia nekat melakukan bunuh diri karena merasa terpapar virus corona COVID-19 setelah pulang bepergian dari negara-negara terjangkit COVID-19 seperti Cina dan Korea Selatan. Padahal hasil tesnya menunjukkan bahwa WNA tersebut dinyatakan negatif virus corona COVID-19 ini. Sangat disayangkan, mereka menyerah. Padahal selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahkan Tuhan bisa buat jalan di tengah lautan. Bahkan Tuhan bisa memunculkan mata air di padang gurun. Apa yang mustahil bagi manusia, bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu tidak boleh menyerah. Katakan amin. Amin. Seperti tulisan di belakang tembok ini, never ever ever give up. Katakan amin. Amin. Tidak boleh menyerah. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan, ingat, Allah adalah pertolongan kita yang terbaik di masa-masa sulit. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, bersama dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan yang ada di sini, never stop dreaming. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, you can do it. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bahagia. Katakan amin. Amin. Jangan lupa bahagia. Oleh karena itu, jemaat Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi saya katakan, bahwa pasrah tidak sama dengan menyerah. Berarti apa itu pasrah? Pasrah itu berarti menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela segala sesuatunya kepada Allah, karena percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan akan pemeliharaan dan perlindungannya. Katakan amin. Amin. Itulah pasrah. Yaitu apa tadi? Menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela segala sesuatunya kepada Allah, karena percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Nah, sedangkan menyerah itu apa? Menyerah yang saya maksudkan di sini adalah mengaku kalah atau tunduk kepada keadaan yang menyulitkan dengan tidak mau atau tidak berani lagi berusaha secara maksimal sebagaimana semestinya. Saya ulang lagi ya. Menyerah yang saya maksudkan di sini adalah mengaku kalah atau tunduk kepada keadaan yang menyulitkan dengan tidak mau berusaha lagi secara maksimal bagaimana mengatasinya. Nah, pasrah itu seperti yang saya sebutkan di atas tadi, dan saya ulangi lagi, saya simpulkan di sini, pasrah itu lahir dari kerelaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki hak pribadi lagi. Artinya apa? Kita tidak memiliki hak lagi. Karena apa? Kita sudah pasrahkan semuanya dengan sukarela kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Sedangkan menyerah itu lahir dari unsur paksaan, karena ditekan, didesak, kalah oleh keadaan. Tetapi pasrah tidak seperti itu. Pasrah sesuai dengan bahasa Indonesia artinya menyerahkan sepenuhnya. Nah, oleh karena itu pasrah namun tidak menyerah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan dari dampak negatif corona COVID-19 ini? Bagaimana? Bagaimana caranya agar kita bisa pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada dampak negatif
dari virus corona COVID-19 ini. Nah, kita akan membahasnya 3. Ada 3 poin bagaimana caranya agar kita bisa pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan. Yang pertama, sesuai dengan arti pasrah. Arti pasrah tadi apa? Menyerahkan sepenuhnya. Nah, apa yang mau kita serahkan? Yang pertama yang harus kita serahkan itu adalah sesuai di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 55 ayat 23. Tetapi kalau di handphone, di gadgetmu dia 22 di wattnya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi dikatakan demikiannya. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Amin. Nah, ada yang unik saudara-saudara. Jadi poin yang pertama sesuai arti pasrah namun tidak menyerah. Arti pasrah tadi menyerahkan sepenuhnya. Kita pasrah kepada Tuhan. Poin yang pertama adalah serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ada yang unik. Kata kuatirmu di sini di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yehab. Yehab. Artinya apa? Artinya itu ternyata bukan hanya gelisah, bukan hanya takut, bukan hanya lain-lain yang berhubungan dengan khawatir. Ternyata dia juga termaksud beban. Jadi beban kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan uniknya kata serahkannya ini, kata serahkannya ini di dalam Mazmur 55 ayat 23 ini menggunakan bahasa Ibrani shalak. Shalak, ya, bukan galak. Apalagi salak, itu mah untuk dimakan, untuk dikunyah. Jadi ini maksudnya shalak. Oke ya? Nah, itu ternyata artinya serahkanlah dikatakan di sini. Artinya itu bukan seperti contohnya sesuatu yang kita hargai, kita serahkan ke seseorang, bukan. Tetapi artinya itu shalak itu artinya melemparkan, membuang, menghempaskan. Karena apa? Karena khawatir itu tidak layak, tidak berharga. Jadi caranya adalah ketika ada bebanmu, kekhawatiranmu, Alkitab katakan serahkanlah kepada Tuhan. Tidak diserahkan secara seperti ini saudaraku, karena dia berharga. Tetapi shalak artinya ini adalah melemparkan, membuang, menghempaskannya. Karena apa? Karena khawatir tidak berharga, khawatir tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab katakan janganlah khawatir. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada kekhawatiranmu, ada beban-bebanmu, apapun itu, apakah beban keuangan, apakah itu karena kesehatan, apa karena di PHK, atau apapun itu, Alkitab katakan serahkanlah khawatirmu. Diserahkannya itu adalah artinya shalak. Shalak artinya itu adalah bukan diserahkan seperti ini, tetapi apa? Dilemparkan, membuang, menghempaskan. Contohnya tisu ini kalau sudah saya pakai berarti kan tidak berguna lagi. Oke? Nah, jadi saya tidak mungkin menyerahkannya ini kepada seorang seperti ini. Orang akan jijik menerimanya. Saya pasti akan membuangnya. Membuangnya juga tidak dengan cara hati-hati. Pasti saya akan melemparnya ke tong sampah. Saya membuangnya. Bahkan bisa jadi kalau dia contohnya sangat kotor,
saya agak jijik, saya akan melemparkannya gini. Itulah arti syalak. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nggak begini, serahkan, oh Tuhan, ini loh Tuhan kekhawatiranku, uangku udah mulai menipis Tuhan. Oh Tuhan, ini loh kekhawatiranku, kesehatanku terganggu loh Tuhan. Oh Tuhan, inilah kekhawatiranku Tuhan, anakku lagi ada di perantauan, sedangkan aku lagi ada di sini Tuhan. Aku takut dia terdampak COVID-19. Nggak seperti itu. Caranya apa? Syalak. Artinya apa? Lemparkan. Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Engkau, karena aku tahu Engkau yang akan memelihara aku. Katakan amin. Amin. Makanya kata memelihara di dalam bahasa Ibraninya, uniknya dia menggunakan kata kul. Kul, bukan kol ya. Kul. Itu artinya apa? Menopang. Artinya apa? Jadi ketika kita menyerahkan, melemparkan, membuang, menghempaskan beban kita, kekhawatiran kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Kul artinya apa? Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menyokong. Artinya apa? Membantu, akan memberikan bantuan kepada kita. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu poin yang pertama. Pasrah namun tidak menyerah. Ingat, arti pasrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan sepenuhnya. Jadi yang pertama yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan adalah kekhawatiran kita, beban-beban kita, dan menyerahkannya bukan dengan cara dengan hati-hati, tetapi kita harus melemparkannya, membuangnya, menghempaskannya. Maka dampaknya adalah Tuhan akan memelihara kita, menopang kita, menyokong kita, membantu, memberikan bantuan kepada kita. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan. Arti pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang harus kita serahkan? Poin yang kedua itu adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama, jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Katakan amin. 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 Jadi ketika kita menyerahkan, apalagi tadi yang kedua itu adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan. Nah, arti menyerahkan hidup di sini menggunakan bahasa Ibraninya derek. Derek itu apa? Artinya adalah cara hidup. Jadi yang harus kita serahkan kepada Tuhan itu adalah cara hidup kita, jalan hidup kita, arah hidup kita kepada Tuhan. Itu dia. Kita serahkan, itu adalah cara hidup kita, jalan hidup kita, arah hidup kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, impian-impian kita. Itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kata serahkan di sini itu bukanlah seperti yang poin pertama tadi, syalak, tetapi dia menggunakan kata-kata dalam bahasa Ibrani galal. Galal itu apa artinya? Artinya adalah melakukannya dengan berulang-ulang. Melakukannya berulang-ulang. Artinya apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita, yaitu cara hidup kita, cara jalan hidup kita, cara arah hidup kita, impian-impian kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita kepada Tuhan, kita harus menyerahkannya terus-menerus.
Jangan karena kemarin didoakan, hari ini tidak didoakan. Bukan itu. Tetapi terus menerus kita doakan, terus menerus kita hidupi. Katakan amin. Amin. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa. Never stop dreaming. Katakan amin. Amin. Caranya adalah saya katakan tadi harus terus menerus. Dampaknya apa? Dikatakan ayat Alkitab tadi katakan, maka Allah akan bertindak. Kan begitu, bertindak. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata asah. Asah. Asah itu artinya bukan hanya bertindak, tapi artinya ini. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Asah. Asah itu artinya maka Tuhan akan mengerjakan, maka Tuhan akan menyelesaikan, maka Tuhan akan menyempurnakan, sehingga kita mampu melewatinya, mampu meraihnya. Katakan amin. Haleluya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita, dan kita harus menyerahkannya secara terus menerus, maka Tuhan akan bertindak. Asah dalam bahasa Ibrani artinya apa? Tuhan bertindak. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga kita mampu melewatinya dan meraihnya. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan. Arti pasrah tadi saya katakan apa? Menyerahkan sepenuhnya. Apa yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Yang pertama tadi adalah kita menyerahkan kekhawatiran kita, beban kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Maka Tuhan akan menopang. Maka Tuhan akan menyokong, membantu, atau memberikan bantuan kepada kita. Yang kedua apa tadi? Ketika kita menyerahkan hidup kita, yaitu cara hidup kita, jalan hidup kita, arah hidup kita, cita-cita kita, impian kita, rencana kita. Ketika kita menyerahkannya terus-menerus, maka Tuhan akan bertindak. Kata-kata Ibrani asah dari bertindak itu adalah mengerjakan. Artinya apa? Tuhan mengerjakan, Tuhan menyelesaikan, Tuhan menyempurnakan, sehingga kita mampu melewati atau meraih apa yang kita cita-citakan. Katakan amin. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 3. Sudah ketemu? Yuk, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Katakan amin. Amin. Jadi yang ketiga itu adalah kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Apa itu perbuatan? Dalam bahasa Ibrani itu adalah ma'aseh. Ma'aseh. Ma'aseh itu artinya apa? Artinya itu adalah pekerjaan, bisnis, transaksi, apalagi aksi kita. Itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang kita serahkan. Perbuatan ini pekerjaan, bisnis, transaksi-transaksi kita, aksi-aksi kita, karya-karya kita. Itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang kita serahkan. Ingat, kata serahkan di sini sama dengan poin yang kedua tadi. Poin yang pertama tadi kata serahkannya adalah yehab. Yang poin yang kedua itu adalah galal. Yang ketiga ini juga sama, yaitu galal. Galal itu artinya, saya ulang lagi, itu artinya melakukannya dengan berulang-ulang. Melakukannya dengan berulang-ulang. Karena kita mau melakukannya berulang-ulang,
maka kita harus berkomitmen di dalamnya. Katakan amin. Amin. Kita harus konsisten di dalamnya. Nah, oleh karena itu saudaraku, hukum yang saat ini ada hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam. Di mana di dalam hukum 10.000 jam ini dikatakan seseorang yang menekuni satu bidang tertentu dan dia melakukannya selama 10.000 jam, maka orang tersebut akan menjadi ahli di bidangnya. Orang itu akan menjadi ahli di bidangnya. Orang itu menjadi cakap di bidangnya. 10.000 jam. Nah, kurang lebih 10.000 jam itu berapa lama sih? Cukup lama, saudara-saudaraku. Seandainya kita melakukannya 10.000 jam itu, contohnya satu hari kita lakukan 3 jam. Satu hari 3 jam, jadi ibaratnya seperti minum obat. Jadi artinya banyak, saya perhatikan kalau kita senang membaca sesuatu, ketika kita membacanya 1 jam dan bacaan kita menarik, biasanya kita akan perpanjang nih membacanya. Kita baca lagi sampai mata kita lelah. Nah, itu tidak boleh. Saran saya, pagi hari baca 1 jam, contohnya di siang 1 jam, dan di malam 1 jam. Jadi 3 jam per hari. Ketika kita melakukan itu selama kurang lebih, kalau tidak salah ya, coba saya cari data saya. Saya akan cari data saya supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan ini, bahwa ketika kita melakukannya 3 jam per hari atau 20 jam per minggu, itu berapa sih hasilnya? Hasilnya adalah ini dia. Sebentar. Kita akan melakukannya, itu berarti kita akan menjadi ahli itu adalah memerlukan waktu kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau engkau saat ini sudah melakukan keahlianmu, engkau sudah melakukan impianmu, dan ternyata belum tercapai juga, ingat hukum yang saya katakan ini. Engkau berlatih selama 1 hari, selama 3 jam itu, atau 20 jam dalam seminggu, maka saudara menjadi seorang ahli itu adalah selama 10 tahun. Jadi ngapain harus menyerah? Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. You can do it bersama dengan Tuhan Yesus. You can do it bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan menyerah. 10 tahun, ingat. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan semangat, lakukan dengan antusias. Karena ingat tadi saya katakan tadi, galal artinya melakukannya terus menerus. Melakukannya terus menerus. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda melakukannya, saudara akan menjadi ahli. Nah, dampaknya apa? Ketika kita menyerahkan perbuatan kita, pekerjaan, bisnis, transaksi, aksi, aktivitas kita yang lain kepada Tuhan, maka apa dikatakan? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Terlaksanalah segala rencanamu, kata Alkitab. Nah, di dalam bahasa Ibrani luar biasa. Artinya itu adalah, dalam bahasa Ibraninya tadi adalah kun. Tadi Tuhan memelihara itu kul. Nah, sekarang terlaksana segala jalanmu itu adalah kun. Kun itu artinya apa? Mapan. Mapan. Jadi bukan hanya terlaksana, kamu mapan. Kamu diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, jangan menyerah kepada keadaan. Pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Maka Tuhan akan berkarya, melindungi, dan menyertai engkau. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa contoh di Alkitab di mana orang-orang tersebut tidak menyerah terhadap keadaan. Ada contohnya Abraham. Abraham di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22.
jelas-jelas dikatakan Abraham tahu bahwa tubuhnya lemah. Dia tahu bahwa usianya sudah tua. Dia sudah tahu bahwa dia tidak mungkin punya anak. Tetapi itu keadaannya, itu faktanya. Tetapi Alkitab katakan bahwa Abraham tidak menyerah terhadap keadaan. Dia percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan itu terbukti. Akhirnya di usianya yang tua, 100 tahun, istrinya usia 90 tahun, mereka memiliki keturunan ilahi yang bernama Ishak. Dari Ishak lahirlah Israel. Katakan amin. Amin. Ada lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dihimpit, dirancang oleh petinggi-petinggi dari kerajaan Babel untuk menjatuhkan mereka. Betul, mereka akhirnya terpojok oleh keadaan, sehingga mereka diperhadapkan kepada Raja Babel pada saat itu. Dikatakan, kamu mau nyembah patung yang gua dirikan enggak? Kalau lo enggak nyembah, lo gua hukum. Tapi hebatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ya Tuhanku, tidak ada gunanya aku menjawab. Dikatakan, sekalipun Allah kami tidak meluputkan kami dari dapur perapian bernyala-nyala ini, sekalipun itu terjadi, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Inilah orang yang pasrah kepada Tuhan. Inilah karakter-karakter orang yang pasrah kepada Tuhan. Kita baca dulu Daniel 3:16 supaya jemaat Tuhan dapat poinnya. Dikatakan demikian ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan amin. Amin. Ini adalah orang-orang yang pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan. Siapa lagi? Ada di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia di Taman Getsemane, di Markus 14 ayat 36. Kita akan baca. Markus 14 ayat 36 dikatakan demikian. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Katakan amin. Amin. Dia akui bahwa bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Makanya dia minta, ambillah cawan ini daripadaku, yaitu penderitaan, mati di kayu salib. Tetapi lihat, orang yang pasrah ngomong seperti ini, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Katakan amin. Amin. Dan yang terakhir, tokoh dalam Alkitab itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4. Dikatakan demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Katakan amin. Ini adalah perkataan orang-orang yang pasrah kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada keadaan, sehingga dia berani berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Katakan amin. Amin. Begitu juga dengan saudara-saudaraku dimanapun saat ini saudara berada. Pasrahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Pasrahkanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Caranya bagaimana? Ada 3.
Yang pertama, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara engkau. Kata Alkitab, apalagi? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan tadi, maka Tuhan dikatakan yang akan mengerjakan, menyelesaikan, menyempurnakan segala sesuatu sehingga kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga adalah kita serahkan perbuatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, transaksi kita, aksi kita, kreasi kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan, Alkitab katakan apa? Maka Tuhan katakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bukan hanya terlaksana, tetapi engkau mapan. Mapan. Apa itu mapan? Apa itu mapan? Kita lihat dulu di dalam Kamus Besar Indonesia. Mapan. Mapan itu adalah mantap, baik, tidak goyah, stabil kedudukannya, kehidupannya. Itu dia arti mapan. Mantap, baik, tidak goyah, stabil kedudukannya atau kehidupannya. Mantap, mapan. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dimanapun saudara berada. Ingat, pasrah namun tidak menyerah. Pasrah itu artinya adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan tadi? Yang pertama yang kita serahkan itu adalah kita serahkan khawatir kita. Menyerahkannya bukan dengan sesuatu yang berharga, bukan. Tapi kita buang, kita lempar, kita kesel, bis, kita buang. Oh, haleluya, mantap kan? Kita buang, buk, seperti itu. Maka Tuhan bilang apa? Maka Tuhan akan memelihara kita, membantu kita, menolong kita. Yang kedua, apa tadi? Serahkan hidupmu. Apa itu cara hidupmu? Jalan hidupmu, arah hidupmu kepada Tuhan. Nah, artinya apa? Hasilnya apa? Hasilnya Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan menyempurnakan, sehingga kita mampu melewati dan meraihnya. Kata amin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Yang ketiga itu adalah perbuatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, transaksi-transaksi kita, aksi-aksi kita, kreasi-kreasi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Hasilnya apa? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Kun, mapan, mapan. Yaitu apa tadi mapan? Mapan itu artinya apa tadi? Oh, mantap ya? Sepertinya sih iya. Yes, betul. Pokoknya mapan itu udah mantap lah. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Haleluya. Haleluya. Mari sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu refrennya saja. Silakan hambanya Sari. Baik jemaat Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil kita nyanyikan lagu refnya ini saja. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita, pikiran kita, hidup kita, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi mengubahkan hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku.
Bersama-sama kita katakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Benar Tuhan, kami sungguh berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi hidup kami. Siang hari Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh memerdekakan kami, menguatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sangat-sangat membangun kami hari ini Tuhan. Betul Tuhan, kami mau serahkan semua khawatir kami kepada Tuhan. Bukan menyerahkan dengan hati, tapi kami mau membuang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, ketika kami benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami dalam segala yang kami alami. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil bagian dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, jika kami boleh menyerahkan kepada Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan terus-menerus, mengulang-ulang, agar Engkaulah yang mengambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan segala perbuatan kami. Kami tahu Tuhan, segala yang kami kerjakan, segala usaha kami, segala karir kami, segala perbuatan kami tahu semuanya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan menjadikan kami mapan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidup kami hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami boleh belajar dari setiap tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru. Bahkan Yesus dan Rasul Paulus yang terus Tuhan, yang kami pelajari untuk membuat kami, mengubah hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat siang hari Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi bangsa-bangsa Bapa. Engkau Allah yang memberkati bangsa-bangsa. Kami serahkan seluruh bangsa ke dalam tangan Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 Tuhan, kami tahu Tuhan yang mengambil bagian. Semua yang terjadi, semua yang Tuhan kerjakan, mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia secara khusus, Tuhan yang memberkati pemerintah kami Tuhan, dalam setiap tindakan, setiap keputusannya. Biarlah itu yang berasal daripada Tuhan, itu yang membuat Tuhan Yesus bangsa kami aman, bangsa kami Tuhan tetap di dalam naungan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan yang memimpin di Indonesia, mulai dari presiden sampai yang terkecil. Tuhan yang memberkati mereka dengan hikmat daripada Allah, dengan pengetahuan yang baru, dengan segala kekuatan mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Dan berkati juga Tuhan Yesus tim medis Tuhan yang secara khusus di tahun ini Bapa, mereka yang berjuang bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi umat manusia Tuhan, untuk menyelamatkan, untuk menangani setiap penyakit yang ada, khususnya wabah COVID-19 Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka, menjagai dan memberikan mereka hikmat Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan perekonomian bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan yang mengerti, Tuhan yang punya rencana. Biarlah bangsa Indonesia semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dengan adanya segala sesuatu yang terjadi. Biarlah pemimpin kami semakin lebih lagi Tuhan datang kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan berkatilah Tuhan Yesus gereja-gereja-Mu Tuhan
yang hari-hari ini Tuhan melakukan ibadah live streaming. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan, hikmat-hikmat yang baru, pengetahuan yang baru, sehingga yang dilakukan Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Secara khusus Tuhan, gerejamu GBI Tahta Daud kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di gereja kami, sebab Engkaulah Tuhan yang memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pengetahuan yang baru lewat Tuhan Yesus Gembala sidang kami Pastor Tommy Ringo. Tuhan memberkati kesehatannya, kekuatan, segala sesuatu yang menjadi cita-cita harapannya Tuhan berkati. Bahkan keluarga besarnya Tuhan menyertai. Bahkan kami Tuhan yang bersama-sama melayani tempat ini, Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat apa yang kami rindukan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah yang kami lakukan semua untuk Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus saat siang hari ini, berkatilah Tuhan Yesus seluruh jemaat Tuhan GBI Tahta Daud yang menyaksikan live streaming, baik semua yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, tidak ada satupun yang terlewatkan. Berkat-berkat yang baru, segala sesuatu keperluan kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, semuanya untuk melayani Tuhan. Amen. Dengan kerendahan hati kami, dengan segala tenaga, kekuatan yang kami miliki, kami mau taat kepada Tuhan. Amen. Kami mau terus melayani Tuhan. Amen. Berkatilah Tuhan terus Tuhan Yesus, apa yang boleh kami rencanakan, apa yang menjadi program gerejamu GBI Tahta Daud dalam Tuhan Yesus program kami peduli Tuhan dengan yang kena dampak COVID Tuhan. Biarlah Tuhan program ini Tuhan yang mengambil bagian. Amen. Tuhan memperlengkapi dananya Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dan juga Tuhan saat siang hari ini kami bersyukur Bapa, jika ibadah kami Tuhan semua Tuhan sertai sampai pada pertengahannya. Biarlah Tuhan Yesus di akhir ibadah kami Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan, dan kami boleh pulang dengan berkat-berkat yang baru oleh Gembala kami Pastor Tommy Ringo. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kekasih Tuhan Yesus Kristus mempelai kesukaannya dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Baik, acara kita masih tetap berjalan. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya telah mengumumkan tentang program #GoPeduli, yaitu kita peduli dampak COVID-19. Kita peduli dampak COVID-19. Dan puji Tuhan, saudaraku, dananya telah terkumpul kurang lebih 3.150.000, kurang lebih seperti itu. Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan, hari Sabtu yang lalu kita telah membaginya sebagian ya. Jadi sebagian kita telah membaginya kepada keluarga-keluarga yang membutuhkannya. Yang kita berikan itu adalah
20 kg beras. Mengapa banyak? Karena kita persiapkan untuk minimal 1 bulan, mereka tidak begitu tertekan sekali begitu. Jadi 20 kg beras, baru 1 kg gula, baru 1 dus mie instan. Jadi 1 dus ya, 1 dus mie instan. Dan minyak goreng itu 2 liter. 2 liter. Jadi itu telah kita berikan kepada beberapa keluarga yang membutuhkannya, dan telah saya simpan di handphone saya, baik foto maupun videonya. Dan oleh karena itu, dari tempat ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang telah ikut ambil bagian menolong saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat dampak COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan program ini juga jemaat Tuhan perlu ketahui masih tetap berjalan. Jadi kami masih mengharapkan, kami masih membutuhkan bantuan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena masih banyak saudara-saudara kita di sana membutuhkan bantuan kasih dari kita. Oleh karena itu, seperti yang sudah diberitahukan bahwa jemaat Tuhan itu dapat memberikan bantuannya itu dengan mentransfernya ke Bank BCA. Bank BCA, di Bank BCA ke atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan. Sekali lagi ya, atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan. Pembangunan maksudnya di sini memang awalnya adalah pembangunan fisik, tetapi karena ada dampak COVID-19 ini, pembangunan maksudnya di sini adalah pembangunan manusia seutuhnya. Katakan amin. Amin. Nah, nomor rekeningnya adalah, saudara-saudaraku, nomor rekeningnya itu adalah 0704 331 441. 0704 331 441. Dan apabila jemaat Tuhan dimanapun berada mengirimkannya, tolong dicantumkan tagline-nya itu adalah kita peduli dampak COVID-19. Dan setiap rupiah yang Bapak Ibu salurkan, sumbangkan, akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening pribadi saya, maupun 1 rupiah pun tidak akan masuk ke rekening pribadi GBI Tahta Daud. Semuanya kita mau serahkan, semuanya kita mau serahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan bagi saudara juga ingin menghubungi kami, juga dapat menghubungi saya. Nomor telepon itu plus nomor WA saya, begitu juga dengan nomor Yohana. Itu nomor telepon plus nomor WA juga. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi, bagi yang saudara-saudaraku yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Bagi yang belum, saya undang. Kami mohon, yuk mari kita bekerja sama. Kita menolong orang supaya banyak orang yang tertolong dari kesulitan-kesulitan akhir-akhir ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Yohana untuk menyampaikan beberapa pengumuman lainnya. Shalom, shalom, shalom. Ibadah live streaming kami di GBI Tahta Daud. Terima kasih sudah mau bergabung dan tetap menyaksikan ibadah live streaming kami. Nah, sekarang kami mau menyapa dulu semua umat Tuhan dimanapun berada, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita sapa dulu ya. Kami mau menyapa yang dari Papua, Maluku, Sulawesi, Pulau Nias, Batam, Medan, Lampung,
DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Nah, untuk yang dari luar negeri kami mau sapa, yaitu dari Malaysia, Jepang, dan Georgia, Amerika Serikat. Terima kasih buat umat Tuhan yang setia menyaksikan ibadah live streaming kami di GBI Tahta Daud. Minggu depan kita bertemu lagi di akun-akun yang sama. Nah, biarlah melalui ibadah live streaming ini makin banyak lagi orang-orang yang diberkati dan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Amin. Amin. Nah, pengumumannya adalah minggu depan pada tanggal 3 Mei 2020 tepat jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kita ada ibadah live streaming yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Ringo, di mana beliau adalah gembala sidang GBI Tahta Daud. Untuk ibadah live streaming GBI Tahta Daud bisa diakses pada akun-akun yang akan saya sebutkan. Nah, untuk akun Facebook bisa diakses di akun Tahta Daud Channel. Nah, untuk Instagramnya di @GBI Tahta Daud. Untuk umat Tuhan yang belum bisa bergabung bersama kami selama ibadah live streaming berlangsung, jangan khawatir. Kami akan tetap share di timeline Facebook dan kami juga akan upload di YouTube. Nah, untuk akun YouTube sendiri itu adalah TD Channel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Tahta Daud, teman-teman bisa menghubungi kontak person kami, yaitu di 082371 dan 81. Pengumuman selanjutnya, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk bergabung bersama kami di acara talk show. Nah, acara talk show ini akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 jam 8 malam. Nah, untuk teman-teman yang belum follow Instagram GBI Tahta Daud, bisa di follow dulu. Nah, untuk akunnya itu adalah @GBI Tahta Daud. Narasumber yang akan di acara talk show nanti itu adalah Pastor Tommy Ringo dan Bapak Eko Wibowo. Sedikit info nih buat semuanya, bahwa Pastor Tommy Ringo itu berlatar belakang teologi dan Bapak Eko Wibowo itu berlatar belakang pengusaha yang diberkati Tuhan Yesus. Sekian pengumuman dari kami. Sampai ketemu ibadah minggu depan